Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayatri dari Kebidanan 1B Politeknik Aisyah Pontianak. Di sini saya akan membahas sedikit tentang korupsi. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja korumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, dan maling. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Ada dua faktor utama penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seseorang. Contohnya, sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar, misalnya kurangnya keteladanan elit bangsa, rendahnya gaji pegawai, kurang ketegasan hukum kepada koruptor, dan masih banyak hal lainnya. Korupsi merupakan sebuah tindakan yang merugikan negara. Korupsi mengakibatkan beberapa dampak negatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan terakhir menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Selanjutnya ada beberapa dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama adalah penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Yang kedua ada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Selanjutnya adalah rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Contohnya jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk, adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Yang selanjutnya ada menurunnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Selanjutnya adalah hutang negara meningkat. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri semakin membengkak.
KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Selanjutnya ada nilai tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Yang selanjutnya ada nilai disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Yang selanjutnya adalah nilai mandiri. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang selanjutnya ada nilai kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebihan atau dapat dinyatakan sedang. Yang selanjutnya adalah berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yang selanjutnya adalah peduli. Peduli, menurut KBBI, adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang selanjutnya adalah adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.